Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an wa anzalna al-kitaba hudan linnas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita mensyukuri kehidupan yang diberikan Allah kepada kita. Mudah-mudahan sisa-sisa dari umur kita ini diberkahi Allah, dijadikan lebih produktif, lebih banyak manfaatnya bagi masyarakat luas, khususnya saudara-saudara kita, masyarakat yang ada di Indonesia. Tema yang akan kita sampaikan pada kesempatan ini adalah berkaitan dengan bagaimana cara menyelesaikan masalah perbedaan pendapat dalam agama Islam. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita ambil surah An-Nisa secara sederhana, perbedaan pendapat itu apabila terjadi, maka kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taati kamulah Allah, taati kamu Rasul dan para pemimpin-pemimpin yang terpilih di antara kamu. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Apabila terjadi tanaza', perselisihan, perbedaan pendapat di antara kamu, farudduhu ila Allah, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Artinya apa? Kembalikan kepada Al-Quran dan kepada Sunnah. Ketika terjadi perbedaan pendapat di antara sahabat, mereka pasti bertanya kepada Rasul. Lalu Rasul akan menjawab. Kadang ketika Rasul tidak memiliki petunjuk untuk menjawab, maka beliau menunggu wahyu turun. Ya, tunggu wahyu turun, maka turunlah Al-Quran. Nah, yang jadi masalah hari ini adalah ketika kita terjadi perbedaan pendapat, lalu kita mau lapor ke Rasul, Rasul dah tidak ada. Jadi bagaimana caranya? Kembali kepada Quran Sunnah. Orang yang baru belajar agama atau di pertengahan, dia akan mengatakan kembali kepada Al-Quran dan hadis, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, sudah selesai. Padahal kalau kita kaji, Sunnah itu dipahami secara berbeda, tidak selesai juga. Ya. Jadi bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, ketika Nabi tidak ada, maka kembalikan masalah itu kepada ulama yang ahli di bidangnya itu dalam memahami Quran hadis. Itu lebih tepat. Saya kasih contoh. Nanti kalau Bapak Ibu lihat misalnya di YouTube, di sana ada pendapat yang mengatakan ketika seorang sahabat masuk masjid, lalu dia sholat, lalu Nabi katakan, ya, ulangi sholatmu, kembali wudhu kembali. Nah, kemudian dia wudhu, masuk lagi, sholat lagi. Sholatmu ulangi. Ya Rasul, aku nggak tahu gimana lagi yang paling hebat, paling bagus. Ya ulangi lagi, kata Rasul.
Sampai 3 kali diulangi sholatnya. Nah, kemudian ada hadis lemah, kata ulama mengatakan tentang hadis ini, ada orang yang isbal kemudian Rasul menyuruh dia mengulangi sholat. Maka sebahagian dokter-dokter yang memahami Al-Quran hadis secara tekstual, kalau bahasa lainnya, mereka memahami hadis secara tekstual bi ghairi ilmin, tanpa ilmu yang berkaitan dengan rukun syarat sah sholat, ilmu fikih. Mereka bilang isbal itu batalin sholat. Padahal isbal itu menutup mata kaki itu tidak ada hubungannya dengan syarat sah sholat dan rukun sholat. Bahkan ya, saking mereka tidak memahami ayat hadis itu dengan ilmu tadi, hadis itu dengan ilmu, mereka menganggap isbal itu batalin wudu. Kan orang tadi disuruh Nabi wudu lagi. Apa hubungan isbal menutup mata kaki dengan wudu? Ya nggak ada. Kenapa dia katakan isbal membatalkan wudu? Nah, ini karena tidak berilmu. Dia kembalikan kepada hadis. Hadisnya hadis lemah. Hadis lemah tidak bisa dijadikan penetap halal haram batal sah dalam fikih. Lalu bagaimana kita memahaminya? Nah, memahaminya sebenarnya kalau kita memahaminya dengan ilmu, maka dia selesai. Kita kembalikan kepada ulama ahli ilmu di bidangnya. Kalau kita pahami Al-Quran hadis secara tekstual, hadis tadi secara tekstual, maka tidak selesai. Membingungkan. Bagaimana menyelesaikannya? Rukun wudu itu dalam Syafi'iyah ada 6. Niat, membasuh muka, tangan sampai siku, sebahagian kepala, ya. Kemudian kaki sampai mata kaki sama tertib. Nah, kenapa orang itu disuruh Nabi pertama kali kembali berwudu ulang sholatnya? Pasti karena wudunya tidak sah. Maka yang pertama disuruh wudu, kembali wudu. Ya. Ulangi sholatmu, diawali dengan ulangi wudu. Kenapa wudunya tidak disuruh diulangi? Nah, kita pahami dengan ilmu. Rukun wudu itu membasuh kaki sampai mata kaki. Jadi kemungkinan besar Rasul melihat mata kakinya tidak basah itu, tidak kena wudu, disebabkan ketutup oleh bajunya, jubahnya yang menutup mata kaki. Maka disuruh ulangi wudumu, ulangi sholatmu dari wudu, ulangi. Nah yang kedua sudah basah mata kakinya, dilihat Rasul, cuma yang kedua suruh ulangi sholat. Kenapa suruh ulangi? Karena dia sholatnya tidak pakai tumakninah, rukuknya sujud langsung. Nah, itulah yang kata Imam Hanafi, tumakninah itu bahagian dari rukun sholat. Nah, itu yang bisa kita pahami, baru selesai dia. Jadi kan, saya ingin mengatakan, sebahagian orang sekarang, ulama-ulama hari ini, ustadz-ustadz kita, ada yang suka mengatakan kembali kepada Quran Sunnah, kembali kepada Quran Hadis. Tetapi kembalinya itu kembali kepada pemahaman tekstual. Dan itu menyesatkan. Kalau hanya kembali kepada pemahaman tekstual. Ya. Karena tekstual ayat, tekstual hadis itu tidak selamanya bisa kita pahami dan kita makan mentah-mentah. Aina man tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kau hadapkan wajahmu, di situ ada wajah Allah. Coba pahami ayat ini dengan baik. Secara tekstual, kemanapun kau hadapkan wajahmu, di situ ada wajah Allah. Kalau begitu, sholat nggak perlu ngadap kiblat dong. Karena kemanapun kita hadapkan wajah kita, di situ ada wajah Allah. Ngadap kiblat itu tidak wajib. Jelas, jelas, jelas sekali. Nah, tapi apakah begitu hukumnya? Tidak begitu. Inilah kesesatan sebagian orang yang memahami ayat secara tekstual. Dan tidak sedikit orang sesat menggunakan ayat dan hadis secara tekstual. Bapak, Ibu kenal namanya dengan Ahmad Musadik? Kenal. Nah, itu dalam surah As-Saff. Dia berdalil bahwa dia nabi itu berdasarkan Al-Quran, surah As-Saff. Ya. Apa dia katakan? Aku ini nabi Tuhan, Rasul yang terakhir. Tahu kalian? Mana dalil aku nabi? Coba lihat surah As-Saff ini. Ya.
Nabi Isa berkata kepada pengikutnya, ya musaddiqal lima baina yadayhi. Nabi Isa itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya termasuk minat Taurat. Kemudian nanti akan datang wa yubasyyirukum, akan dikabarkan, akan datang kabar gembira, mim ba'dihi ismuhu Ahmad. Sesudah aku nanti kata Nabi Isa, akan datang seorang nabi namanya Nabi Ahmad. Inilah dalilnya. Namaku Ahmad Mushadiq. Ini ayatnya. Al-Quran itu menyebut sesudah Nabi Isa datang nabi namanya Nabi Ahmad. Aku Nabi Ahmad. Apa tugas Nabi Ahmad? Musaddiqal lima baina yadayhi minat Taurat wal Injil. Membenarkan kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Injil. Maka Ahmad Mushadiq itu, dia ngaku nabi berdasarkan ayat Quran secara tekstual. Dan dia mengaku nabi, dia jelaskan tugas nabi itu, membenarkan kitab sebelumnya. Dia benarkan kitab Injil yang sekarang sudah berubah, kitab Taurat yang sudah terkonversi, kitab Jabur, ya. Kemudian dia benarkan kitab Tripitaka, Hindu Weda. Nah, ini Hindu Buddha, dia benarkan semua. Dia ngaku nabi. Mana dalilnya? Ini Al-Quran, suara Ashab. Nah, jadi hati-hati, zaman hari ini banyak orang berdalil pakai ayat dan hadis secara tekstual, tapi pemahamannya sesat. Jadi yang dimaksud kembalikan kepada Quran dan Sunnah tadi, ya kembalikan kepada Allah dan Rasulnya tadi, kembalikan kalau Rasul tidak ada, siapa pewarisnya? Pewarisnya ulama, maka kembalikan kepada ulama ahlinya dalam memahami hadis-hadis tadi, ayat-ayat Tuhan tadi. Nah, itu rincinya, itu penjelasan secara ilmu. Begitu deh, detailnya begitu. Kalau secara tekstual kita pahami, kembalikan kepada Quran hadis, ya dikembalikannya. Ini dalilnya aku nabi kok. Nabi Ahmad Mushadiq. Ya. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Hal-hal yang seperti ini banyak, tidak sedikit. Ini sudah terjadi sejak zaman sahabat, sejak zaman Khawarij muncul. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ini dikatakan orang Khawarij, saya mendengar langsung dari telinga saya tahun 2000 atau 2001 di Jogja, juga dikatakan orang, siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir, dia munafik, dia fasik. Ya. Ini yang dikatakan orang Khawarij. Ali tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Muawiyah tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Apakah Khawarij tidak pakai ayat Quran? Pakai. Dalil. Cuma pemahamannya yang lari. Apalagi kalau kita debat dengan orang Syiah. Wah, dalilnya banyak sekali, hadis-hadisnya banyak. Sampai hadis-hadis yang tak ada dalam kitab sahih kita pun ada sama mereka. Ya. Termasuk kitab Mustadrak Hakim, banyak mereka pakai. Tapi pemahamannya itu tidak pemahaman ulama ahli ilmu dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, itu jadi masalah nanti. Ya. Sama, contoh lain. Saya contohin. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Seluruh bidah sesat dan seluruh sesat masuk neraka. Benarkah seluruh bidah sesat dan seluruh sesat masuk neraka? Kalau seluruh yang sesat pasti haram. Kalau yang haram pasti bawa ke neraka. Tidak bisa tidak. Tapi ada sesuatu yang tidak haram secara hukum Islam, dianggap sesat dan membawa ke neraka. Kenapa? Karena mereka menganggap sunnah bidah itu hukum. Padahal di dalam ilmu syariah hukum Islam, sunnah bidah itu tidak masuk hukum. Yang termasuk hukum adalah hukum taklifi dan wadi. Hukum taklifi itu wajib dikerjakan berpahala, ditinggalkan dosa. Sunnah atau nadab dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak dosa. Makruh ditinggalkan berpahala, dikerjakan tidak dosa. Haram, nah ini kerjakan berdosa, tinggalkan berpahala. Mubah, ini yang hukum. Tapi mereka nanti berhukum pakai sunnah bidah. Padahal sunnah bidah ini bukan hukum Islam. Ini bagian dari ilmu hadis. Untuk menjelaskan sesuatu yang pernah dikerjakan, dikatakan, dicontohkan Nabi atau bukan. Itu aja. Apakah hukumnya haram dikerjakan atau tidak, atau mubah atau sunnah, itu kembalikan kepada hukum Islam. Ini cara berpikir secara ilmu namanya. Kalau tidak begitu, ya sesat lagi. Terjadi kesesatan. Kenapa? Karena tidak mengembalikan sesuatu kepada ilmunya, kepada ulama ahlinya.
Kalau bahasa saya, the right man on the right place. Sempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Maka saya sering buat perumpamaan. Bapak kalau sakit gigi, datang ke dokter hewan apa ke dokter gigi? Dokter gigi. Kalau ada orang sakit gigi datang ke dokter hewan bilang apa? Hah? Dia bilang sesat kan? Sesat pikir. Tapi dia bilang, ya dokter kan dokter spesialis. Kan sama-sama dokter. Karena dia tidak tahu bidang ilmu. Ilmu agama ini berkembang begitu rincinya dan banyaknya. Maka ada nanti orang-orang Islam yang tidak belajar ilmu agama yang banyak, merasa paling benar, dan mereka tersesat. Mereka menganggap Al-Quran Sunnah, Al-Quran Hadis ilmu. Sesat lagi. Al-Quran Sunnah, Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Hadis bukan ilmu. Ini kalau orang baru belajar aku kaget juga saya bilang kayak gini nih. Kenapa bukan ilmu? Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Hadis bukan ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu dia harus sistematis. Ada syarat-syarat sebuah dikatakan ilmu. Quran itu tidak sistematis. Al-Baqarah bicara kitab, ciri orang takwa, orang munafik, orang ini. Nanti lompat cerita ini, lompat cerita ini, lompat. Dia hudan, dia petunjuk. Tetapi Al-Quran itu di atas ilmu. Di atas ilmu apa namanya? Sumber ilmu. Dia bukan ilmu, sumber ilmu. Maka ketika kita ambil ayat-ayat hadis-hadis tentang hukum Islam, lahirlah nanti, dia buat sistematis, lahirlah nanti namanya ilmu hukum Islam. Kita ambil ayat dan hadis tentang ekonomi, kita buat sistematis pembahasannya, lahirlah namanya ilmu ekonomi Islam. Kita ambil ayat Quran hadis, dibantu dengan sejarah kenabian dan sahabat, tentang ayat-ayat tentang hukum, tentang politik, pemerintahan. Lahirlah buku Ahkamus Sultaniyah, namanya siasah Islam, politik Islam. Maka dia sumber ilmu, bukan ilmu. Nah, orang yang pemahamannya picik, lemah, dia anggap Quran Sunnah itu ilmu. Segalanya kepada Quran Sunnah. Tetapi dianggap ilmu. Tidak dipahaminya nanti ayat dan hadis ini dengan ilmu yang sudah ada. Ini yang membuat umat sesat dan tidak selesai masalah. Kenapa tidak selesai masalah? Karena tidak diserahkan kepada ulama yang ahli di bidangnya. Tidak diserahkan kepada Allah dan Rasulnya, kepada Rasulnya tidak ada, kepada ulama pewaris para nabi. Kalau nabi tidak ada, yang berhak menjelaskannya ulamanya. Kenapa ulama? Karena ulamalah pewaris nabi. Tapi ulama yang bagaimana? Ulama yang ahli di bidangnya, yang ahlus sunnah wal jamaah. Jangan yang tidak ahli di bidangnya. Tidak selesai juga. Bapak suruh dokter hewan menyelesaikan penyakit gigi bapak, tak selesai. Ya, hanya perumpamaannya. Maka dia harus dipahami begitu secara rinci. Jangan semata-mata kembali kepada Quran hadis, Quran dan Sunnah secara tekstual. Tidak begitu. Dia harus kembali kepada Al-Quran dan hadis, tetapi dalam bentuk pemahaman ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ahli di bidangnya. Baru selesai dia. Saya dipahami Pak ya? Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kembali kepada yang tadi. Kenapa Khawarij mengatakan Ali kafir? Karena mereka menganggap Ali tidak berhukum dengan hukum Allah. Kok bisa? Karena hukum Allah itu Muawiyah pemberontak dihukum bunuh disalib. Itu hukum Tuhan dalam Al-Quran. Pemberontak itu hukumannya dibunuh, disalib. Lalu kenapa mereka mengkafirkan Muawiyah? Karena Muawiyah itu memberontak. Pemberontak itu kepada pemerintah Imam Ali yang sah harus dihukum bunuh. Karena ketika Ali mengadakan tahkim damai, maka mereka mengkafirkan Ali. Kenapa? Karena damai kepada pemberontak itu tidak mengikuti hukum Tuhan. Secara tekstual benar. Orang yang baru belajar agama akan merasa itu rasional. Tapi ahli ilmu sekelas Ibnu Abbas, Imam Ali, mereka punya kelemahan, pemahamannya lemah. Lalu Ibnu Abbas mendatangi kaum Khawarij yang jumlahnya 12.000 orang di Nahrawan. Dia jadi dialog. Kenapa kalian keluar dari kubu Ali?
mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah. Ali kafir karena Ali tidak berhukum dengan hukum Allah. Kenapa? Karena dia tidak menghukum bunuh pemberontak Muawiyah. Apa kata Ibnu Abbas? Baik. Apa hukum membunuh orang beriman? Dosa besar. Man qatala mu'minan muta'ammidan fazaja'uhu jahannam. Barang siapa membunuh orang beriman dengan sengaja, maka balasannya neraka jahanam. Ini ayatnya. Lalu pertanyaan saya, apakah Muawiyah dan sahabat lainnya tidak orang beriman? Orang beriman. Ya karena itulah Ali tidak mau membunuh orang beriman. Karena itulah Ali mau berdamai. Nah, patah argumennya kan? Karena mereka mengambil satu ayat, membuang ayat lain. Ini memahami agama begitu, Pak. Hati-hati kita. Nah, patah. Begitu juga. Pertanyaan kedua ditanya lagi. Kenapa kalian lagi tidak mau mengikuti Ali? Karena Ali kafir. Aisyah juga perang, memberontak, perang Jamal juga tidak dihukum oleh Ali. Kembali tanya Ibnu Abbas, apa hukum membunuh ibu-ibu orang beriman? Membunuh ibu itu hukumnya haram. Ummahatul mu'min, nisaun nabi. Nisa, istri Nabi itu adalah ummahatul mu'min, itu ibu-ibu orang beriman. Maka seluruh istri-istri Nabi itu haram dinikahi orang beriman. Ya. Kalau istri sahabat meninggal Abu Bakar, istrinya dinikahi Imam Ali, nggak ada masalah. Tapi kalau istri Nabi meninggal, Nabi wafat, haram, nggak ada yang berani nikahi. Diharamkan Allah. Kenapa? Karena mereka sudah dijadikan sebagai ibu, ummahatul mukmin. Apa hukum membunuh ibu-ibu orang beriman? Ya haram. Makanya Aisyah itu dilepas, tidak dibunuh. Nah, begitulah jawaban Abbas. Akhirnya Khawarij itu dari 12.000 yang berpisah dari Ali, 2.000 tobat. 2.000 tobat kembali ke Imam Ali, 10.000 lagi tetap di Nahrawan. Dan itulah nanti yang diperangi Imam Ali. Dan ini sudah terjadi. Ini masa sahabat, Pak. Bukan masa sekarang. Masa sahabat aja sudah ada yang seperti itu, gitu loh. Sebenarnya itu pelajaran bagi kita kan. Dibuat Tuhan begitu. Bahwa dalam memahami agama itu, kita tidak boleh meniru Khawarij. Nah, karena Khawarij itu memang begitu tipenya, dia sendiri yang benar. Muawiyah kafir, semua kafir sama dia kan, semua sesat. Muawiyah kafir, Ali kafir, yang benar kami sendiri. Nah, itu ciri-ciri sesat juga sebenarnya. Padahal pemahamannya tidak mendalam. Ya. Dan itu tahun 2000 atau 2001 saya mendengarkan begitu. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Negara ini tidak berhukum dengan hukum Allah. Indonesia pemerintah tidak berhukum dengan hukum Allah, maka negara ini negara kafir. Pemerintah kafir. Yang ngomong siapa? Insinyur. Saya waktu itu S2-nya syariah. Dalam hati saya ngomong, saya lebih berhak menafsirkan ayat ini daripada kamu. Kamu nggak paham, kamu jurusan insinyur. Insinyur kok ahli menafsirkan ayat-ayat hukum. Nah, saya ngomong itu dalam hati. Kenapa? Itu pemahaman sesat. Kenapa? Karena di Indonesia ini Pancasila itu ada, itu isinya Al-Quran semua. Kita walaupun negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi kita berdasarkan Pancasila. Pancasila itu berketuhanan Maha Esa. Itu kan ada kulhu ahad. Kemanusiaan adil dan beradab. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Itu kan ayat Quran. Persatuan Indonesia, wa'tasimu bihablillahi jami'a, bersatulah kalian. Musyawarah, wasyawirhum fil amri, keadilan sosial. Mana situ yang jelek? Enggak ada. Loh, wong sesuatu orang berdasarkan itu, kenapa tidak berdasarkan Quran Sunnah? Nabi sendiri membuat piagam Madinah. Coba piagam Madinah dibuat Nabi apa? Nabi tidak mengatakan kan dasar negara adalah Al-Quran dan Sunnah. Piagam Madinah itu bentuk perjanjian, pegangan untuk kehidupan bermasyarakat. Nah, ketika Pancasila mengatakan negara berdasarkan ketuhanan Maha Esa, berarti kan negara sudah berdasarkan ke agama, sudah selesai. Artinya apa? Agama di Indonesia ini dibebaskan. Kecuali negara ini memerangi orang beribadah, memerangi orang beragama, itu baru negara kafir. Tapi kalau tidak memerangi, di mana kafirnya? Maka ada satu ulama besar, walaupun beliau sangat dibenci, tapi pemikirannya dalam Pancasila ini benar. Benarnya di mana? Jadi dia katakan, kita mau sholat, rukun Islam berapa? Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Oke, ada 5.
Sholat, ada nggak dilarang pemerintah? Masjid, dibantu nggak? Dibantu. Puasa, puasa ada nggak dibantu pemerintah? Dikasih tahu jadwalnya, benar? Haji, ada nggak dibantu pemerintah? Dibantu. Loh, ini rukun Islam loh. Rukun Islam yang 5 ini tidak ada yang ditentang. Kok bisa-bisanya Anda mengatakan kafir? Kecuali rukun Islam ini diingkari, ditentang, dilawan. Karena lawan Islam kafir. Nah, ini kena wawasan tadi, keilmuannya. Nggak bisa insinyur memahami hukum Islam itu. Harus ulama yang ahli di bidangnya. Nah, itu kunci, Pak, untuk mengembalikan kepada pemahaman yang benar. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, yang terakhir itu secara umum untuk memahami, mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau di dalam usul fikih, kalau ada terjadi perbedaan hukum, maka yang pertama kita lakukan adalah al-jam'u wat tauqif, menggabungkan. Dua ini hadis ini digabungkan. Kelihatan berbeda. Contoh, dalam satu hadis Nabi melihat orang berbekam. Lalu Nabi katakan, batallah puasa yang berbekam dan membekam. Ya. Lalu Imam Syafi'i, ulama-ulama mazhab mengatakan bekam itu tidak batalin puasa. Ya. Tidak batalin puasa. Kenapa ulama mazhab ahli hukum mengatakan bekam tidak batalin puasa? Ternyata setelah ditelidiki, maksud hadis itu adalah, ya, kenapa tidak batalin puasa? Yang pertama ada hadis Nabi waktu umroh, waktu ihram itu, dan waktu puasa berbekam. Loh, katanya bekam batal puasa. Nabi itu apa bekam waktu puasa? Kan dua hadis saya bertabrakan. Nah, setelah diteliti, ternyata ini digabungkan maknanya, diteliti. Digabungkan maknanya, ternyata kata ulama, yang dimaksud Nabi batallah puasa orang yang berbekam dan membekam, maksudnya batal pahalanya. Ketika seseorang membekam, dia menggibah orang beriman. Dia gibah, menggibah mereka. Itu si fulan tuh gini-gini. Oh iya, oh iya, iya. Oh, batal puasanya, Pak. Kedengaran sama Nabi lagi lewat, batallah puasa orang yang bekam dan membekam itu, kata Rasul. Itu kata Ibnu Qutaibah dalam kitab Mukhtalaf Hadis. Maka ada buku menyelesaikan hadis-hadis yang beda pendapat, yang bentrok, walaupun sahih. Itu banyak dikumpul Ibnu Qutaibah. Imam Syafi'i juga punya kitab itu, Mukhtalaf Hadis. Termasuk Nabi melarang kita buang air kecil menghadap kiblat. Tiba-tiba di sahih yang lain Nabi buang kecil menghadap kiblat. Loh, katanya dilarang. Tapi kok Nabi menghadap kiblat buang air kecil? Diteliti lagi oleh ulama. Ternyata ketika Nabi buang air kecil menghadap kiblat itu di dalam ruangan. Ada pembatasnya. Tapi ketika tidak ada ruangan pembatas, ya, kan biasa padang pasir tuh, batu saja yang ada kan gitu kan? Atau sama pohon, nggak ada pembatas, maka tidak boleh menghadap kiblat. Nah, tapi kalau di dalam ruangan jamban itu makruh kata ulama. Jadi tidak sampai haram. Nah, begitu ulamanya saya kan. Namanya al-jam' wa tawqif. Maka di dalam hal nanti kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ini hadisnya nanti, ini digabung oleh ulama. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruhu wa ajru man amila. Barang siapa membuat sunnah yang baru, sunnah yang baik, maka dia mendapat pahala dan pahala orang mengikutinya. Berarti sunnah itu ada yang baik dan ada yang buruk. Bidah itu ada yang baik, ada yang buruk. Maka dibuat Imam Syafi'i, dia ahli. Nah, datang sebagian orang, oh, enggak ada bidah itu yang baik. Semua bidah itu sesat. Wong Nabi mengatakan kullu bid'atin dolalah, seluruh bidah sesat. Kata ulama suwaja, enggak, kullu itu tidak seluruhnya, tidak mesti seluruhnya. Contohnya Al-Quran juga mengatakan wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayyin. Kami jadikan seluruh makhluk hidup dari air. Benarkah seluruh makhluk hidup dari air? Ternyata tidak. Malaikat dari cahaya, jin dari api diciptakan. Ya kan? Adam dari tanah, kita yang dari jasmani. Berarti kata kullu itu dalam usul fikih tidak mesti lijami'i aprodihi, untuk meliputi seluruh aprodnya. Nah, ada kullu yang bermakna liba'di aprodihi, sebagian aprodnya. Nah, ini digabung oleh ulama. Hadis-hadis seperti ini. Sehingga nanti muncullah istilah bid'ah hasanah.
Tapi sebagian orang tidak mau melakukan itu. Ya. Padahal secara ilmu, usul fikih, secara ilmu hukum begitu. Harus digabung. Kenapa? Dalilnya sama-sama sahih. Tidak boleh dibuang. Ini harus paham. Tidak boleh langsung ditarjih di jarah ta'dil. Jarah ta'dil itu level ketiga. Yang pertama digabung dulu, dua-duanya diamalkan, dipadu, dilihat celahnya seperti tadi. Kalau tidak bisa, baru dilakukan nasikh mansukh. Tahu nasikh mansukh? Yang satu dibatalkan, yang satu dikerjakan. Imam Ali pernah lewat, ada orang ceramah gini, sahabat kecil, ngajarkan Quran. Lalu Imam Ali lewat, tanyanya, sahabat, kamu paham nggak nasikh mansukh dalam Quran? Belum, ya Ali. Kamu rusak dan merusak umat. Coba, kamu rusak dan akan merusak umat. Kenapa? Karena kalau tidak paham ayat-ayat yang nasikh dan mansukh, dia akan sampaikan ayat-ayat yang sudah dihapus hukumnya. Dia kira itu masih berlaku. Ya. Contohnya apa? Contohnya sederhana. Ya ayyuhalladzina amanu idza hadara ahadukumul maut. Hai orang beriman, jika kamu menjelang kematian, sudah mau meninggal, intaraqa khairanil wasiyati. Ketika kalian memiliki harta peninggalan, berwasiatlah. Lil walidin, untuk orang tua, untuk anak-anak. Ini ayat ini sudah mansukh, dinasakh. Kata Imam Syafi'i, kata sahabat, kenapa? Setelah ada ayat waris, tidak boleh lagi kita berwasiat kepada anak-anak kita, orang-orang yang sudah mendapat bagian waris. Nggak boleh. Kecuali seluruh anak izin. Kenapa? Karena mereka sudah punya bagian masing-masing. Bayangkan, kita punya 3 mobil misalnya. Anak kita 4. Sebelum meninggal, nanti yang 2 mobil buat menak ya. Yang 3 lagi, hilang haknya. Dosa kita, Pak. Yang 3 lagi itu anak kita. Masa 2 mobil kita kasih sama dia? Ya, dosa. Tidak boleh kita berwasiat seperti itu. Kecuali seluruh ahli waris itu setuju. Baru boleh wasiat. Dan wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Nah, kalau kita ajarkan lagi nih, wajib kita berwasiat kepada anak, kepada istri, sesat. Karena ayat ini sudah mansukh. Hadis sahih itu disebut la wasiyata liwaris. Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Nah, inilah memahami Al-Quran dengan ilmu. Yang saya sebut dengan ilmu nasikh mansukh. Maka ketika kita memahami Al-Quran, harus paham ulumul Quran. Ulumul Quran itu banyak. Ilmu asbabun nuzul. Kayak tadi kan, aynama tuwallu fasama wajhullah, kemanapun kau hadapkan wajahmu, di situ wajah Allah. Wah, nggak wajib ngadap kiblat kalau salat. Salah. Kenapa? Ayat itu turun ketika Nabi dan sahabat di tengah gelap gulita di padang pasir, nggak ketahuan arah kiblat di mana. Nah, lagi di padang pasir tengah gelap gulita, nggak tahu arah kiblat mana. Itu asbabun nuzulnya. Maka kata, ada yang sholat arah barat, ada arah sana. Nah, terserah. Setelah itu, kamu kok ngadep sini? Ya, aku nggak tahu. Aku sembarang aja. Kamu kok sana? Iya. Menurutku arah ke sana ini ku kira-kira. Setelah itu turunlah ayat. Aynama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kau hadapkan wajahmu, di situ ada wajah Allah. Nah, itu dilakukan, dikerjakan, dibolehkan saat kita tidak mengetahui arah kiblat. Itu asbabun nuzulnya. Kalau kita tidak pakai asbabun nuzul, maka kita sesat. Maka memahami ayat itu pakai ilmu asbabun nuzul, ilmu nasikh mansukh. Itulah yang disebut dengan ulumul Quran. Karena ilmu Quran itu sistematis. Harus pakai ilmu tadi. Ya. Maka yang pertama dilakukan ditaukib, jamu taukib, dipadu. Kalau nggak bisa dipadu, baru dinasikh. Ini sudah dihapus hukumnya. Bertentangan dengan ayat lain, hadis lain. Yang ketiga, barulah boleh kita lakukan tarjih. Mana yang lebih sahih? Kayak kunut subuh. Kunut subuh itu kalau ulama NU misalnya disebut AJNU, mereka menjamu taukib dulu. Kunut subuh itu digabungkan, hadis sahih kunut subuh, hadis sahih riwayat Abu Daud, dari Abu Daud itu mazhab Syafi'i,
Kunut subuh itu terus menerus karena hadis sahih dari Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik ini pembantu Nabi 10 tahun. Nabi SAW kunut subuh setiap hari, setiap waktu. Berarti rutin. Cuman ada hadis sahih lagi Bukhari Muslim lebih sahih yang mengatakan Nabi pernah berkunut kemudian dihentikan. Ini kunut najilah. Cuma sebagian orang termasuk mungkin di majelis tarjih Muhammadiyah ditarjihnya lah ini hadis kunut subuh ini hadis kunut najilah mentarjih kunut subuh. Padahal dalam usul fikih ini sama-sama sahih. Walaupun hadis kunut najilah lebih sahih, tetapi sebenarnya belum boleh ditarjih. Karena itu berbeda konteksnya. Cuma ya sebagian ulama begitu. Gak tahu saya apakah Muhammadiyah ini mahir dalam usul fikih atau tidak. Pembimbing tesis saya, salah satunya orang Majelis Tarjih Muhammadiyah, almarhum Profesor Ramli di Jogja. Nah, kadang begitu. Sebenarnya kalau dalam usul fikih nggak boleh dulu ditarjih, dijam'u dulu, gitu. Diamalkan dua-duanya. Kalau nggak bisa baru nanti dinasakh baru dijatuhkan satu-satunya. Itulah itu jarah. Jarah itu luka, melukai, menjatuhkan, gitu ya. Ini lebih sahih, ini buang. Yang kita amalkan yang paling sahih. Maka orang yang dalam ilmunya nanti tidak sembarangan mentarjih, nggak mau langsung mentarjih itu. Dia harus jam'u taukid dulu. Contoh lain. Dalam hadis sahih dikatakan al-mayyit yu'adzibu bibukai ahliha. Mayit itu diazab karena tangisan-tangisan isak tangis anak-anaknya. Lalu orang ini kawan-kawan kita juga di Muhammadiyah sebahagian mengatakan ala taziru waziratu wizra ukhra. Oh enggak. Seseorang tidak menanggung dosa-dosa orang lain. Masa anaknya yang nangis dosa ayahnya nanggung? Kan gitu. Ya, anaknya yang dosa, anaknya yang diajab. Masa ayahnya jadi kena ajab? Kan gitu. Seseorang tidak menanggung dosa lain. Ini mereka mengambil hadis dari Aisyah. Hadisnya sahih. Maka dianggap hadis sahih ini dijatuhkan, ditarjih sama mereka. Padahal ada hadis Tirmizi lagi dalam Fatwa Mu'asyirah Yusuf Qaradawi itu dimunculkan. Yang dimaksud diajab itu adalah ketika anaknya menangis, oh ayah, siapa lagi ngasih makan kami, kau udah meninggal. Malaikat itu hadir mendesak ruhnya. Benarkah kau yang ngasih makan anakmu? Bukankah Allah yang ngasih makan? Benarkah kau? Wah, itu di alam barzah itu ruh orang tua kita itu dibentak sama malaikat. Ya. Karena kita tidak mendidik anak kita. Itu yang dimaksud dengan terajab, dia tersiksa. Benar kau yang ngasih makan anakmu? Bukan Allah yang memberi rezeki. Begitu dia. Itu dibentak, itu di dalam riwayat Tirmizi disebut. Maka sebenarnya selagi bisa digabungkan maknanya, jangan dibuang. Sebagian orang dibuang aja. Ini hadis innal al-mayyit yu'adzibu bibukai ahliha. Sahih, dibuang aja. Bertentangan dengan Quran katanya. Ala waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Enggak boleh, ini hadis sahih. Harusnya pakai dulu. Kalau nggak bisa nanti udah benar-benar nggak bisa selesaikan, baru ditarjih. Kalau ditarjih pun tak bisa, sama-sama Sahih Bukhari Muslim, sama-sama muttafaq alaih, Bukhari Muslim Abu Daud, riwayat 3 ahli hadis, nggak bisa ditarjih, udah tawakuf, diamkan. Udahlah terserah mau ngamalin yang mana aja. Inilah levelnya tadi. Di dalam usul fikih, cara menyelesaikan perbedaan pendapat itu. Ya, kalau secara umum yang tadi, ini secara khusus dalam perbedaan dalam hukum Islam. Baik, saya kira itu saja penjelasannya.